Almarhum nenek bilang kalau Gusman Sige keturunan Ismail Marzuki. Iya. Aduh, saya tuh malu sebetulnya. Secara nggak langsung orang yang kepedean dan ngeremehin itu secara nggak langsung meminimalisir ikhtiar. Iya, persiapannya juga jadi kurang. Persiapannya jadi kurang, gitu. Karena memang ternyata musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Tahu dulu lah. Seputar sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rian di podcast Sebat atau podcast seputar sahabat. Dan kali ini kita jalan-jalan ke Bandung. Dan hari ini kita udah bareng Kang Gusman Sige. Gimana Kang kabarnya? Kabar baik. Apa tuh? Geli saya kalau digitu-gitu teh. Karena ngerasa kayaknya nggak ada yang tahu sama saya. Gitu. Tahu kayaknya. Ini dia Gusman Sige yang nonton, siapa sih ini gitu. Ada antar. Ada ya. Content creator, podcaster, komika, seniman, announcer, aktor juga gitu. Iya. Iya emang iya. Nggak terlalu kayaknya kalau aktor. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu karena film saya juga baru berapa biji. Berapa biji? Saya mah satu juga belum. Ada satu kayaknya. Satu doang kalau film. Itu pun cuman 2 detik. Oh, cameo. Nggak ada dialog. Iya, iya. Emang yang lainnya? Tadi kan ada beberapa. Yang lainnya? Yang lain mah aktor jadi ini doang di apa namanya? Web series gitu-gitu mah pernah. Oh, keren lah. Legenda Bandung ini. Oh, amin. Iya kan? Amin. Iya kan pernah jadi ini ya, apa sih? Ketua Stand Up Indo Bandung. Iya, ketua Stand Up Indo Bandung. Iya, betul. Sekarang siapa? Sekarang ada namanya Eman. Oh. Namanya nggak ada yang tahu juga, itu mas-mas dari apa yang kerja di minimarket, nggak bakal tahu. Insya Allah tahu lah. Kalau yang ini saya jangan nggak bakal tahu. Kurang lucu dia? Bukan, kurang terkenal aja. Kurang terkenal aja. Iya. Siap. Saya sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk. Sebenarnya ada beberapa kesibukan mah. Sibuk kerja aja ngantor, terus stand up juga kadang-kadang kalau lagi ada yang manggil, terus bikin podcast juga. Namanya Podcast Belagu, Bekal Malam Minggu, bisa didengarkan di Spotify. Pakai bahasa Sunda full. Terus juga sama jualan digital download. Kebetulan tahun lalu teh saya bikin stand up show. Saya rekam terus saya jual. Jualnya di mana? Di comika.id. Oh, Comika. Ya, betul. Ya. Harganya 88.000 saja, silahkan dibeli karena saya butuh duit buat beli vario bekas. Nah. Iya ya, ntar vario bekas ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan ya soal vario bekas. Nah, tapi kalau ngomongin stand up nih, saya kan taunya stand up komedian ya. Awal mulanya tuh kapan sih? Awal mulanya kenapa stand up gitu? Kenapa stand up ya? Dulu teh memang saya teh penikmat komedi dalam bentuk apapun ya, mau itu wayang, mau itu ceramah lucu juga saya sering tonton. Iya, benar. Terus acara-acara lawak di TV juga saya tonton semua. Pengen jadi pelawak teh. Cuman dulu kan kalau mau ngelawak teh harus ada grup ya. Grup lawak, Ya, grup lawak. Nah, nggak ada yang mau gitu, teman-teman yang lain nggak ada yang mau. Cuman saya doang nih yang punya cita-cita jadi pelawak. Merasa lucu. Iya. Di tongkrongan paling enggak ya? Enggak, di kepala sendiri. Oh iya. Enggak, tapi enggak yang nongkrong lucu nih. Enggak, saya lucu nih. Di tongkrongan tuh bukan jadi badut. Jadi yang nambah-nambahin aja kalau yang badutnya ada nih lagi ngocok. Nyeletukin aja nambahin. Kadang-kadang nggak kena juga gitu. Enggak selalu pecah juga malah di tongkrongan. Kayak tahu nggak ada videonya yang Balaraja tuh yang yang tebak-tebakan. Ada tuh yang heboh Balaraja terus nggak ada yang ketawa. Kayak gitu. Ya. Saya tuh kayak gitu dulu di tongkrongan. Bisa lu jadi stand up comedian. Iya, bisa rupanya. Ini kurang lucu deh kalau di tongkrongan. Tapi gue yakin di benak lu merasa lucu, Drik. Bisa. Tapi sukses ini. Bener bisa dilatih. Tapi kalau masalah sukses saya juga belum sukses. Oh ya, siap. Nah, tapi terus taunya gimana? Nah, kayaknya saya lucu nih. Nah, gitu. Abis itu pengen nyobain kesenian lain lah. Jadi penari pernah, ngeband juga pernah, pengen juga tuh jadi musisi. Tapi kan kalau ngeband kita harus bergantung sama
member lain ya kalau mau latihan gitu segala macam. Iya, hoki-hokian kadang dapatnya juga ya. Iya, gitu. Katanya kalau nyari personil band itu sama kayak nyari pacar. Katanya gitu. Apa namanya, cocok-cocokan. Nah, kebetulan waktu itu lagi seneng-senengnya ngeband, pengen manggung, tapi nggak nemu temen yang oke gitu. Muncullah sih stand up comedy ini. Kayaknya ini kesenian yang hanya bergantung sama diri saya sendiri gitu. Makanya cobain ngerasa lucu dong. Open mic pertama kali ngebom tuh nggak lucu. Iya nggak lucu. Nggak lucu sama sekali. Berapa lama sampai akhirnya lucu? Ketawa pertama tuh berapa kali open mic? Ketawa pertama atau ya? Berapa lama lah ikut open mic terus gitu? Oke, kalau hitungannya satu set penuh dapat ketawa kayaknya 6 bulan. Satu set 5 menit. 6 bulan, sebulan berapa kali? Sebulan sering. Pokoknya seminggu itu 4-5 kali open mic. Gila. Waktu itu ya. Itu persistensi namanya itu ya? Iya, nggak lucu lagi, persisten aja gitu, ngotot ya? Iya. Tapi ya waktu open mic pertama kali mah halu. Jadi ngerasa lucu. Padahal nggak pas dilihat lagi videonya, nggak lucu nih, apaan sih gitu. Terus maksudnya setelah 6 bulan nih? Ya setelah 6 bulan. Lumayan atau langsung pecah? Lumayan, nggak sepecah itu juga, tapi lumayan ada ketawa-ketawa di beberapa beat materi saya gitu. Habis itu baru ngerasa kayaknya bisa nih dipelajari lebih lanjut. Kalau saya bisa nyampe ke titik ini, berarti saya bisa nyampe ke titik yang lebih jauh gitu. Tapi sebelum 6 bulan itu kan ngebom terus tuh. Ya. Kenapa masih kayaknya bisa nih? Maksudnya ada usaha untuk mencoba lagi. Itu apa sih yang bikin kayak gitu? Apa kayaknya ini masalahnya di penulisan deh? Atau ini masalahnya di delivery deh? Ada gitu nggak? Ada ngulik kesalahan? Iya, pasti ngulik kesalahan. Kenapa akhirnya bertahan? Mungkin karena ini ya. Pertama saya suka kesenian sebetulnya. Apapun yang bentuknya kesenian, kalau saya suka pasti saya jalanin gitu. Yang pertama itu, yang kedua, saya orangnya jarang didengar orang ya, karena jarang ngomong juga. Nah di stand up itu pengalaman pertama kali saya didengar banyak orang gitu. Jadi itu perasaan yang nagih. Sorry, jarang didengar itu kenapa? Oh itu karena. Nggak, maksudnya tapi nongkrong gitu ada kan, main? Ada. Cuman introvert. Mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi ya pernah jadi bahan bulian juga. Terus orangnya emang rendah diri gitu, makanya nggak enakan gitu. Takut penolakan. Betul, karena dulunya sering ditolak, sering ditolak di pergaulan. Kayak ngelucu malah lecehin gitu. Jangan lucu atau apa gitu, ngomong jadi salah. Bener, gitu. Jangan kan ngelucu. Apa namanya? Saya nih diajak main Nintendo sama temen di rumahnya, main nih. Nyokapnya marah karena anaknya main Nintendo main Nintendo mulu nih. Yang dimarahin saya, yang disalahin. Ini gara-gara si Gusman nih ngajak-ngajak anak saya gitu. Makanya saya nggak berani. Iya lagi, sama lagi. Asli gitu juga sama. Ini sumpah ya, ini hari pertama yang tadi tuh mau ketemu Kang Gusman. Kalau ada pertanyaan itu sebelumnya nggak berani kayak gitu. Oh iya. Lagi maksain diri aja. Sumpah, karena kayaknya orang-orang lihatnya, iya apa banget sih? Iya. So asik lagi gitu. Ternyata itu cuma di siapa sih lu terkenal nanya-nanya gitu, takut gitu sumpah digituin. Takut. Iya, ada takut begitunya juga. Tapi ya itulah pas nyobain stand up perasaan didengar orang tuh nyandu ternyata. Jadinya terus nyandu tuh maksudnya kayak iya sih. Iya, saya pengen. Iya. Bener. Kayak gini aja, kayak orang yang sering nge-tweet nih, tiba-tiba tweetnya rame tuh, dia pasti bakal lebih sering nge-tweet tuh. Karena kecanduan atensi dari orang. Sama, saya juga kayak gitu di stand up pada akhirnya. Tinggal kita gimana manage-nya gitu ya? Iya. Sama kan kayak posting foto di Instagram, atau like-nya banyak. Iya, kayak gitu, sama. Nah, karena saya juga suka dan cinta sama keseniannya, akhirnya secara tidak sadar ngulik. Kan kalau kita suka mah nggak berasa belajar ya. Iya. Apa namanya? Ya kita nonton aja. Tapi secara nggak sadar ternyata kita sambil nganalisis gitu. Nah, begitupun di stand up yang 6 bulan itu pada akhirnya nemu tuh formulanya dikit-dikit. Komika pertama yang bikin jatuh cinta siapa? Komika pertama Rindra Dana, ada komik Jakarta.
orangnya emang nggak terlalu, namanya nggak terlalu banyak yang tahu gitu. Sorry, tahun berapa itu? Itu 12 saya nonton. Suci berapa? Nggak ada, nggak pernah masuk Suci. Nonton di mana? Nonton di Metro TV waktu itu. Oke. Ada penampilan dia, dan itu pun cuman di beberapa bulan aja, habis itu dia ngilang. Nggak ada di TV manapun. Nah, yang saya suka dari dia adalah materinya tuh frontal. Berani gitu. BT inget nggak? Ingat. Gimana? Aduh, bahaya. Boleh? Tapi nggak terlalu bahaya, cuman ya gitu. Tapi sekarang kenal orangnya? Sekarang kenal doang, tapi bukan yang deket. Dan kayaknya memang harus kayak gitu deh kalau sama yang kita idolain gitu. Jangan terlalu akrab. Jangan terlalu akrab. Terkecewa. Iya. Iya. Gitu. Tapi berarti pertama itu udah ada Suci? Udah. Suci season pertama, episode pertama saya nonton. Oke. Suci 1 tuh siapa ya? Rian Adriandi yang juaranya. Oke. Ernest juga. Iya. Ernest ya. Kang Mo Sidik juga. Itu ya. Pertama udah nonton tuh? Udah nonton. Ya karena suka semua bentuk komedi. Langsung suka di season 1? Langsung suka. Karena kalau nggak salah kita mungkin seangkatan ya. Secara umur juga seangkatan kan. Betul. Jadi kayaknya pergaulan juga lumayan mirip-mirip tuh angkatannya. Karena di angkatan pertama itu, Suci 1, itu tuh masih ada masyarakat tuh agak kebelah tuh. Ada yang ini oke juga nih, ada yang apaan sih so lucu. Iya. Karena itu bener-bener ngadaptasi budaya luar kan. Betul. Budaya Amrik. Ini orang Indonesia gini-gini gimana sih? Itu kan kayak mungkin belum kebiasa kali ya. Iya. Dari yang biasanya grup lawak, slapstick, waktu itu mungkin OVJ masih berjaya, terus tiba-tiba ada yang ginian nih. Orang sendirian ngomong. Nah, kalau saya langsung suka karena sebetulnya pertunjukan seperti itu ternyata pernah saya tonton 2009 sebelum ada stand up di Indonesia, stand up komedi Indonesia di Indonesia. Sebelum ada itu. Jadi dulu 2009 saya masih koleksi video-video VCD bajakan ya. Terus memang yang saya beli tuh selalu film komedi. Nah, aktor komedi yang saya tahu waktu itu adalah Chris Rock. Kebetulan ada DVD-nya Chris Rock tuh, Kill the Messenger. Saya pikir film itu, saya beli. Pas saya tonton ternyata itu adalah pertunjukan stand up-nya dia. Spesialnya dia. Terus kok ini openingnya lama banget, karena kirain itu opening doang, ternyata sampai akhir kan stand up tuh ngomong sendirian. Wah, lucu nih, keren juga ada orang bisa ngomong depan banyak orang terus bikin mereka ketawa gitu. Itu 2009. Udah cukup nyaman dengan nonton bahasa Inggris berarti ya? Karena subtitle. Emang masuk joke-nya kalau di subtitle? Enggak sih, ada beberapa yang iya kan, yang gitu kan kalau di subtitle kan? Iya. Ada beberapa konteks yang nggak ngerti kayak O.J. Simpson, saya nggak tahu tuh apa yang terjadi dengan O.J. Simpson, karena itu diceritain juga kan sama Chris Rock. Cuman ya keseluruhan ada beberapa materi, apalagi materi tentang pacaran mah relate dimanapun ya. Itu lucu banget waktu itu. Sejak itu, tapi bukan sejak itu, bisa dibilang pas pertama di sini ada stand up, udah tahu sih dulu, sempet tahu sih yang kayak gini. Iya, pas nonton kan waktu itu Raditya Dika tuh yang boomingnya ya. Pas nonton, oh ini yang waktu itu si Chris Rock gitu. Oh, ada nih di Indonesia, pengen nyoba gitu. Jadinya. Nah kebetulan di Bandung ada, nyobain deh. Sejak awal itu sampai akhirnya ada komunitas, awal-awal kan pasti komunitas belum ada kan? Ngebentuknya berapa lama ya? Komunitas pertama ada kapan? Nah, komunitas Stand Up Indo Bandung adalah komunitas regional pertama di Indonesia. Oh iya? Iya, jadi orang-orang itu tuh yang founder-founder Isman HS, Rian Adriandi, Ernest Prakasa, Panji Pragiwaksono, sama satu lagi siapa ya? Satu lagi ya? Lupa. Oh, Radit. Oh iya benar, Radit ya. Radit setelah mereka bikin stand up night pertama itu yang akhirnya videonya tersebar di mana-mana, akhirnya salah satunya Kang Isman bikin komunitas stand up Indo Bandung untuk biar ada orang yang pelaku stand up komedi di Kota Bandung. Nah, 2011 berarti. Langsung rame? Langsung rame waktu itu. Karena kebetulan
stand up night keduanya dibikin di Bandung. Gitu. Hanya dari situlah kebentuknya. Itu tahun 2011. 2011 yang diketuai oleh Kang Isman berarti. Waktu itu iya. Waktu itu Kang Isman. Sampai akhirnya tahun 2015. Ya. 15 ya? Saya masuk 2012, 2015 saya jadi ketua. 2012 masuk ya? Masuknya 2012. Setahun doang tuh ya? Maksudnya setelah itu terbentuk, Iya, ngintip-ngintip, ngeker-ngeker dari jauh gitu betul. sampai akhirnya masuk deh. Iya, betul. Tapi emang nggak tahu sih kalau saya lihatnya ini anak-anak ini kompak banget apa gimana sih kok bisa gini ya gitu. Iya nggak sih? Stand up komunitas stand up Indo entah itu region yang mana gitu ya. Enggak juga ya? Iya, solidaritasnya lumayan. Saling supportnya gitu. Saling support iya. Nggak sikut-sikutan kayaknya ya orang luar ngeliatnya. Iya. Memang kayak gitu, memang di awal di didikannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya satu komunitas bikin acara, komunitas lain harus bukan harus datang, diundang buat datang. Nah, nanti giliran ketika kita yang bikin acara, yang lain jadi ada keharusan, kayaknya kita harus datang gitu. Memang saling begitunya ada dari situ kayaknya. Tapi kayak sikut-sikutan gitu? Ada aja. Kayaknya dia mau jadi ini nih ketua nih. Enggak sih kalau kayak gitu. Atau ya nggak tahu lah, namanya komunitas kan kadang ada aja ya. Kalau friksi-friksinya pasti ada. Cuman kalau sikut-sikutan masalah kerjaan sih saya belum pernah dengar. Jabatan apalagi? Iya. Enggak ya. Kalau cewek ada. Cewek ya malahan ya. Iya lagi. Iya. Itu sempat dengar sih itu di beberapa komika. Iya. Itu doang paling. Kalau sikut-sikutan masalah kerjaan mah jarang denger saya. Terus gimana pas jadi ketua? Pas jadi ketua, kuliah saya berantakan. Ketua tuh fungsinya apa sih? Maksudnya tugasnya apa sih? Tuh yang bikin, soalnya kayaknya kalau udah ketua habis waktunya gitu. Iya, karena jadi ketua itu yang diurusin adalah gimana caranya si komunitas ini berlanjut, si program-programnya bener bisa jalan gitu ya. Tetap jalan atau mungkin bisa nambah. Terus juga gimana caranya bikin panggung buat anak-anak nih yang tiap minggu latihan. Kan latihan mulu, tapi kalau nggak dikasih panggung juga gimana gitu, kasihan. Terus kerjasama sama berbagai macam komunitas biar komunitasnya juga dilihat, sama membentuk pasar komedi di kalau konteksnya Bandung ya di Bandung. Di region situ di gitu region, ya. Di regionnya kayak gitu. Itu tuh yang pusing. Karena nggak ada waktu itu nggak ada. Tapi kan banyak perangkat-perangkatnya nggak sih? Maksudnya ketua, iya. Tapi kan anggotanya bantuin ini dong, nggak gitu. Ada yang begitunya. Cuman kan sama-sama orang-orang yang nggak paham waktu itu gimana caranya. Oh, sama-sama belajar jadinya. Sama-sama belajar, makanya banyak errornya waktu zaman saya mah gitu. Makanya nggak lama, cuman 2 tahun habis itu diganti. Gitu. Emang rata-rata berapa lama? Rata-rata kalau sebelumnya sih 2 tahun. Sebelumnya sih 1 tahun. Pas bagian saya 2 tahun. Setelah lebih saya lama itu dong? 5 tahun. Oh, iya. Sambil nyari-nyari formula yang bener lah gitu ya dalam berkomunitas gitu ya. Iya. Sambil kayak gitu. Plus waktu itu memang saya dipilih karena yang lain nggak ada yang mau. Kayak ditumbalin gitu. Ya, pada akhirnya berujung ke kuliah saya berantakan. Siap. Nah, terus sekarang nih dengerin kan bikin podcast juga? Ya, bikin podcast. Bikin pas pandemi? Enggak, sebelum pandemi udah bikin. Sebelum pandemi udah bikin? 2019 tepatnya waktu itu bikin podcast. Jadi si podcast ini sebetulnya awalnya adalah program radio streaming. Yang akhirnya radio streamingnya bungkus, tapi programnya pengen tetap dilanjutin. Kebetulan di Indonesia lagi hype-nya podcast tuh. Ya udahlah kita bikin podcast aja gitu. Simpelnya kayak gitu. Tapi emang suka ngobrol? Nggak terlalu. Personal ya, Gusman sebagai Gusman nggak terlalu. Tapi kalau ngewawancara orang, kayaknya udah terdidik waktu jadi penyiar radio. Jadinya ketika bikin podcast nggak terlalu kaget juga gitu. Apa sih yang dicari pas nge-podcast tuh apa? Nah, yang waktu nge-podcast itu yang dicari adalah platform biar orang bisa nemu Gusman Siga ada di mana.
awal mulanya. Awal mulanya karena waktu itu kan ya nama saya sekarang aja nggak banyak terdengar, apalagi tahun 2019 saya nggak bikin apa-apa, banyak orang yang nggak tahu. Nah, gimana caranya biar saya tuh ada gitu, kelihatan kalau Gusman Sigete membuat sesuatu, ya akhirnya saya bikin podcast itu. Awalnya dari situ sebetulnya. Tapi setelah menjalani, menikmati. Alhamdulillah menikmati karena responnya juga bagus ternyata. Karena saya juga ini sih sejujurnya, nih kayaknya ada kesamaan nih. Aslinya introvert, agak pusing kalau orang udah keramaian. Betul. Iya kan? Iya. Tapi jujur yang kayak gini-gini nih, sangat menikmati. Kenapa? Karena mungkin kayaknya karena ini kali ya, menyenangkan aja sih berbagi pikiran gitu. Terus kalau dia cara mikirnya gimana sih? Kok dia bisa gitu ya? Iya. Oh gitu cara mikirnya gitu, menyenangkan gitu. Betul. Tuh agak memperkaya khasanah, bukan agak sih, memperkaya khasanah banget gitu jadinya. Oh itu terasa banget di saya sih. Sebelum masuk stand up dan ketemu banyak orang, ngobrol sama banyak orang, kayaknya sih cukup pemikirannya sempit gitu. Agak judgmental. Ya. Dia gini deh kayaknya. Nggak terbiasa dengan orang yang berbeda gitu. Iya. Sangat berasa gitu. Ketemu banyak orang deh. Tapi maksudnya kan ini yang pengen banget saya ininya sih nguliknya, mungkin karena kesamaan kayak kita introvert. Tapi menikmati saat kita nampil. Iya nggak sih? Iya kan? Kalau saya di musik. Saya di musik, kadang kalau lagi kayak mungkin manggung gitu ya, enak lagi habis manggung tuh enak gitu, diperhatiin orang. Tapi kalau lagi acara rame, pusing. Iya, betul. Udah gitu. Kalau bisa di kamar ngeband apa? Megang apa? Vokal. Gokil, keren banget ya. Nge-rap sih, nggak bisa nyanyi. Oh, nge-rap. Kayak bisanya itu aja. Itu juga nggak sukses, nggak terkenal gitu. Tapi cukup menikmati aja sih, menikmati di panggung, diliatin orang, ada tepuk tangan, ekspresi orang, dia menikmati. Itu menyenangkan gitu. Iya, menyenangkan memang. Dan tiba-tiba kayak, sorry motong, tiba-tiba kayak ini nih diri gue yang gue pengenin tuh, gue pengenin kayak gini gitu. Iya. Sejujurnya gitu. Betul. Makanya kalau banyak yang baru pertama kenal saya, dia nggak tahu kalau saya stand up comedian gitu kan. Memang kalau ketemu orang baru saya banyaknya diem ya. Orangnya pendiam. Pas dia tahu saya stand up comedian, oh pendiam tapi kenapa stand up gitu? Iya, saya diem karena saya minder. Dan itu bisa stand up, kayak saya emang seneng nampil. Kok kontradiktif gitu? Ya nggak tahu, karena emang kayak gitu. Terus mungkin juga karena dulunya nggak pernah ada yang validasi omongan saya, nggak ada yang ngasih apresiasi, jadinya ketika ada yang ngevalidasi di atas panggung dan nggak apresiasi di atas panggung, yang itu tadi saya bilang jadi nagih. Ini nggak apa-apa nggak sih kalau si podcastnya jadi serius, kayak nggak ada bodornya itu. tapi enak ya. Jadi beban saya sebagai stand up comedian, kok garing banget ini. Iya. Nggak apa-apa. Sejujurnya emang ada itu sih, ada pengenan ini sih tadi. Aduh, ini sama lagi nih. Udah mana seumuran, maksudnya kalau seumuran tuh kayak kita tuh tumbuh di ini yang sama gitu kan, di atmosfer yang sama, di tren yang sama. Teman-temannya kayaknya mirip. Betul. Kita kan? Pernah mengalami telepon koin, dan sekarang ke yang serba internet. Dari segalanya analog terus sekarang digital gitu, ngerasain itu. Terus ya sejujurnya kayak tadi tuh, Kang izin ya, ini mau selfie dulu, mau naruh pertanyaan. Itu kan kayak mikir, Kang Gusman apaan sih ini orang so asik gitu kan. Enggak, tapi saya gitu. Sayanya gitu kan. Apa sih gitu kan. Terus ada ketakutan kayak gitu tuh banyak sebenarnya. Cuman mungkin akhirnya agak berterima kasih dengan diri yang dulu gitu ya, mencoba ngelawan aja gitu. Coba pede aja lah, coba pede. Nah, ini sekarang sama aja gitu, kayaknya ada kesamaan nih gitu. Karena memang ternyata musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Tahu dulu lah. Aduh, ya deh, biar jangan serius-serius banget lah. Kuliah di UPI jurusan pendidikan khusus, lanjut kerja di SLB. Ya. Iya. Kebalik sih, kerja dulu di SLB. Habis itu ada tawaran buat ikutan seleksi yang diadain sama Dinas Pendidikan dan UPI di jurusan pendidikan khusus. Saya iseng-iseng nyobain, lolos. Akhirnya masuk ke UPI, pendidikan khusus. Pengen nyari joke di sini susah ya? Enggak apa. Ini nih.
Banyak yang Ada yang aman nggak sih? Tapi ada yang aman nggak? Ada. Ayo coba dong. Kayak ini masuk Waktu sini, saya jangan jadi lagi. guru SLB tuh banyak pengalaman lucunya. Jadi saya tuh megang 2 jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah yang tunagrahita, yang mana si IQ-nya tuh di bawah rata-rata. Yang kedua adalah yang teman tuli. Ya. Nah waktu itu camping nih, acara dinas pendidikan, camping di salah satu bumi perkemahan lah di Sumedang waktu itu. Saya megang 3 anak tuli dan 2 anak tunagrahita. Malam-malam. Ini campur. Campur. Kebetulan kalau saya cuman B sama C. B, C itu untuk kelas C itu untuk kelas tunagrahita, yang B untuk kelas tuli gitu. Oh, kebetulan dalam acara itu keduanya ikut Iya. gitu. Oh, kalau dalam acara itu mah semua Nyampur disabilitas aja. ikut ya. Oke. Nah, terus malam-malam salah satu yang tunagrahita ini hilang. Nggak tahu kemana. Nggak, ini Gelap. posisi di mana nih? Posisi di bumi perkemahan. Berarti hutan dong. Iya, dan gelap gitu. Iya. Saya bilang nih sama anak-anak yang tuli ini bertiga, tunggu di sini, Bapak nyari teman kamu. Tunggu di sini. Gitu. Ngomong sama teman-temannya. Iya, sama yang lain. Yang tuli ini bertiga nih. Karena saya nggak bisa, waktu itu belum lancar bahasa isyarat sampai sekarang sih. Jadinya ya sebisa-bisa mungkin gitu ngasih taunya, kalian tunggu di sini. Nah, saya nyari lah yang si tunagrahita yang hilang ini. Ini bertiga ikut nyari mencar. Lah, saya gimana nih? Saya mau saya panggil pasti nggak denger. Saya kejar dulu yang satu, yang ini tambah jauh. Ini gimana ya? Susah. Ya. Tapi akhirnya nggak diikat dong. enggak ya, akhirnya yang 3 ini saya kejar dulu nih karena mereka kan Iya, nggak iya. denger. Jadi saya kejar dulu, saya pegang tangannya, sini Bapak bilang jangan kemana-mana. Yang ini juga pegang, saya pegang. Sorry, ini umur berapa? Yang Umurannya? 3 ini dia umur kelas 4 SD kalau nggak salah, apa kelas 5 SD. Yang tunagrahita ini SMP dua-duanya, kelas 2 apa itu kalau nggak salah. Akhirnya ketemu nih yang hilang ini. Taunya ada di belakang tenda di bawah pohon lagi tiduran. Kesel saya. Saya kesel tapi nggak bisa marah. Ya begitulah. Tapi kalau saya sempat ngajar juga. Oh iya. Waktu itu jadi guru private-nya anak. Kalau autism tuh masuknya SLB juga ya? Iya, autism juga. Ya saya belajar juga. Lumayan seru sih itu ya. Tiba-tiba marah, Iya. tiba-tiba happy gitu. Tapi iya kan? Iya. Saya lagi ngopi nih di ruang guru, tiba-tiba anak autis itu datang terus ngegeplak galon. Beneran gitu. Sampai beleberan tuh kopinya. Mau marah tapi ya gimana, susah. Kita ganti pertanyaan deh yuk. Sebenarnya pengen tapi nantilah ini kayaknya nih. 2007 daftar ke ISBI tapi nggak ada biaya. Kwitansi pendaftaran masih disimpan sampai sekarang. Betul. Ini saya bawa. Biar apa? Biar apa? Biar apa? Karena itu adalah cita-cita saya. Cita-cita saya nih. Karena cita-cita saya kuliah di jurusan seni. Takut ngebukanya karena udah mau sobek gitu. Jangan lah ya. Nih ada hartanya ini. Nih. Dulu namanya masih STS itu 2007. Ada rencana? Apa tuh? Kalau rezeki ada, kayaknya mau ke sana deh. Kayaknya udah enggak kalau sekarang. Kalau sekarang untuk kuliah lagi enggak deh. Ini ya udah nyari duit aja lah ya gitu. Ya, nyari duit aja. Gitu. Kalau emang orangnya lumayan apa ya? Suka apa sih? Ada iya romantisasi sesuatu. Iya lagi. Iya gitu. Saya juga suka nyimpenin sampah. Masa? Iya. Dulu ini tuh ada ininya. Gitu ada story-nya gitu iya, kan? Iya benar. Kok gitu sih? Iya itu apa ya? Tapi Nggak itu apa? tahu. Tapi penyakitnya jadinya suka nyimpenin sampah. Betul ya. Jadi butuh waktu yang lumayan untuk nggak ini buang. Iya. Tapi pas udah dibuang udah nggak ada, udah. Iya benar. Aman aja, nggak ada sakit hati, sedih gitu nggak. Iya. Makanya saya nggak pernah jual HP yang udah nggak dipakai. Bener, iya kan? Bener, itu numpuk tuh ada di laci gitu. Ini yang ini gitu. Sama disimpan aja, udah nggak hidup, nggak apa. Iya. Sama berarti kita. Apa itu apa ya? Tolong kasih kami penjelasan.
Itu secara psikologinya disebut useless. Bukan. Tidak berguna. Ya. Almarhum nenek bilang kalau Gusman Sige keturunan Ismail Marzuki. Iya. Aduh, saya tuh malu sebetulnya. Bukan keturunan, salah. Apa tuh? Tapi saudara jauh Iya, banget. keturunan itu mah namanya juga. Enggak, tapi Tidak secara langsung. tidak secara langsung dan tidak ada hubungan darah sebetulnya. Tapi sama istrinya ada. Istrinya Ismail Marzuki, Wais. Dulu nenek saya bilangnya Wais. Saya pun belum pernah ketemu, dan keluarga kayaknya belum pernah ketemu sama sosok Wais ini. Kan Ismail Marzuki pernah bikin Eis Bandung tuh lagu. Nah itu tuh buat Wais, buat istrinya. Panon. Ini apa? Awal mulanya tuh kayak lagi ngobrol-ngobrol sama nenek gitu. Iya. Terus? Lagi ngobrol, nenek bilang kalau istrinya Ismail Marzuki itu masih saudaranya nenek. Kayak dia anak dari paman atau uaknya nenek lah gitu. Kakak sepupunya nenek. Gitu. Cuma Itu nenek-nenek bragging tuh gitu ya? Iya mungkin. Gua dong gitu ya. Tapi ini juga kalau Turunan Ismail Marzuki. saya kasih tahu sama orang-orang juga nggak, pasti banyak yang nggak percaya. Keluarganya Ismail Marzuki juga kalau nonton, siapa lu ngaku-ngaku pasti begitu. Makanya saya nggak Percayalah, semoga. Kulik lah. Barangkali ada. Ya mungkin ya. Pernah dibayar 20.000 waktu open mic. Bukannya open mic tuh sebenarnya enggak ini ya? Maksudnya Ya open mic itu nggak dibayar sebetulnya. Tapi kalau job pertama ya 20.000. itu apa tuh? Ada job festival gitu di daerah Soreang. Itu isinya ada dance, ada festival band, ada stand up comedy juga. Nah saya salah satu yang ngisi stand up-nya. Dibayar untuk 3 penampil nih. Saya stand up berdua, satu lagi MC, 50.000, 10.000, 20. Jadi dibaginya. Si uangnya dimasukin ke amplop nih. Ini tahun berapa nih? Ini 2013. Abis itu, karena uangnya dimasukin ke amplop, disobek lah ujungnya. Seret, sobek sama uangnya. Sisa 20.000? Enggak dong. Enggak, itu 50.000 tuh. Sobek sama dia. Ya mau nggak mau dia harus ganti ke gue dong, 20.000. 20.000 juga lumayan buat bensin. Ya, tapi itu tahun 2000 berapa tadi? 2013. Ya. 2013 setelah memulai di 2012. Ya. Waktu itu sendirian tuh. Atau ada beberapa temen lain juga yang Ada itu bertiga tuh. Ya, bertiga tuh anak stand up semua, yang satu nge-MC, 2 lagi stand up. Itu juga ditawarin karena ya udah ngeramein aja. Karena kalau misalnya ketahuan sama senior kayaknya dilarang gitu. Karena stand up-nya juga belum bagus. Masih jelek. Udah berani-beranian ngambil job. tapi sempat ada ini nggak star syndrome nggak sih? Jelas. Jelas ya? Kayaknya itu semua orang yang Apalagi udah sempat jadi ketua gitu. iya kayaknya. Ini gue paling nih. Oh iya. Pasti itu setiap orang tuh pasti nyampe di fase star syndrome. Saya juga ada begitunya. Kayak ngerasa paling bagus di Bandung, ngerasa udah seseorang. Saya pernah ngobrol sama satu brand pengen di-endorse. Minta di-endorse. Minta deh. Aduh malu banget. Gimana? Ini gimana ceritanya? Jadi memang si brand ini tuh sering kerja sama ini kan, sama komunitas, bikin event, nge-sponsorin. Terus pengen dong Ini kondisi ketua nih? Iya. Siap. Pengen dong di produknya tuh ada produk edisi Gusman Sige gitu. Waduh. Terus apa? Gimana si brandnya nolaknya? Oh iya kita tapi hilang gitu. Karena waktu itu bilangnya jadi semua keuntungannya nanti bakal dikasih buat gitu buat tempatnya asuhan atau segala macam. Nah dia bilangnya gini, gimana kalau misalkan kita alihin aja ke kerjasama sama komunitas aja. Halusnya gitu ya? Halusnya begitu. Aduh ya Allah. Tapi akhirnya berapa lama tuh sampai nggak bisa diterusin yang kayak gini-gini nih? Cukup lama ya kayaknya. Itu disadarkan karena berbagai macam kondisi. Ternyata pikiran yang ngerasa diri ini seseorang tuh nggak ngehasilin apa-apa. Fame nggak dapet,
terus materi juga nggak nambah gitu, secara karya juga nggak nambah bagus, nggak nambah banyak. Oh, karena waktu itu akhirnya fokusnya tuh ke situ ya? Iya. Fokusnya tuh ke ini lo gue gitu. Ya. Terus juga ya kerjaan juga nggak dapat dari stand up. Terus beberapa kali jadi opener komika lain hasilnya jelek, hasilnya nggak lucu. Iya. Waktu itu pernah jadi openernya Gilang Baskara di Taman Ismail Marzuki waktu itu. Ditonton 800 orang dan itu nggak lucu. Ada yang nonton, ada Indro Warkop, ada Denny Cagur, ada Panji Pragiwaksono. Di situ tuh malu banget. Di situ lah kayak apa sih yang bikin jadi fail tuh apa ya kalau kayak gitu ya? Tapi sejujurnya saya juga ngerasain sih kalau misalnya nih kenapa ya dia kok kayak kepedean ya? Iya, ini itu ya, kayak kepedean gitu ya. Kepedean dan ngeremehin. Akhirnya jadi ngeremehin banyak panggung gitu. Gue udah bagus ini kok. Secara nggak langsung orang yang kepedean dan ngeremehin itu secara nggak langsung meminimalisir ikhtiar. Iya, persiapannya juga jadi kurang. Persiapannya jadi kurang, gitu. Jadinya ya jelek akhirnya. Ya nanggung malu aja udah habis dari situ. Itu puncaknya. Puncaknya ya. Yang kepukul bener-benernya tuh di situ ya? Iya, itu berentetan tuh. Yang nggak lucunya tuh beberapa kali tuh di beberapa kesempatan. Ada kali 3 kali nggak lucu. Terus masuk kompetisi juga eliminasi di minggu kedua. Suca waktu itu, Suca 4. Terus bikin show, penjualannya sepi, nggak sulit buat orang buat beli, ya siapa lu gitu jadinya. Di situ baru mikir, kayak gue emang bukan siapa-siapa. Suca dulu apa ketua dulu? Suca dulu. Suca dulu. Habis itu, nggak deh, ketua dulu, habis itu Suca. Oh, berarti kayaknya si ketua ini nih yang bikin gede kepala nih. Banyak sih. Oh, banyak aspek. Banyak aspek. Waktu itu memang kebetulan dianggap rising star di Bandung waktu awal-awal muncul. Habis itu nggak lama lolos street comedy yang mana itu skalanya nasional. Kan itu diadu dulu tuh se-Bandung, yang jago 3 orang diaduin se-Jawa Barat. Lolos lagi, diambil 4 orang untuk diadu se-Indonesia gitu. Jadi ngerasa, wah gue bagus nih gitu. Taunya masih tolol. Itu nyesek tuh ya, di rumah nyesek tuh. Lumayan. Kebayang tuh berapa lama tuh ya? Lumayan berapa hari gitu kebayang. Sampai sekarang tuh kalau misalnya lagi ngelamun, kepikiran kepikiran kejadian-kejadian yang nggak lucu itu suka tiba-tiba gitu tuh. Suka gitu. Ngeri karena. Iya. Tapi justru itu yang bikin, maksudnya kayak mungkin sekarang nih kalau ada lagi nih kesempatan yang bakal bikin sombong, kayaknya itu yang bakal ngingetin gitu ya. Jangan dulu kita pernah kepukul nih gara-gara gini nih gitu. Betul, ya? Itu salah satunya. Sama sekarang kalau misalnya ada yang muji-muji, selalu saya rem untuk ngasih sanggahan gitu. Kayak itu yang disebut underrated sama Panji, itu kan saya seneng lah di notice sama salah satu founder. Itu kan saya langsung bikin sanggahannya ya, underrated mah sebutan halus untuk komika yang nggak terkenal dan nggak laku aja gitu. Itu tuh buat ngerem sebetulnya. Bukan saya berpikiran negatif, tapi buat ngerem biar nggak ngerasa gue nih udah hebat nih dibilang sama Panji kayak gitu. Ngeri itu. Kalau sekarang siapa komika favorit? Favorit masih kalau Indonesia ya masih Rindra Dana. Masih. Sorry, belum pernah dengar. Rin Hermana iya. Dengar, tapi itu belum. Memang untuk orang awam nggak bakal tahu sih Rindra Dana. Tapi cobain nanti kalau Rindra ini bikin show, cobain nonton. Kalau nggak... Oh, Rindra ya? Rindra ya. Oh, Rindra pernah dengar tapi belum nonton. Nah, kalau nonton show-nya, off air ini ya, pulang dari situ kepala ngebul. Karena kayak berani banget nih orang ngomong kayak gini. Wah, itu udah nggak aman tuh. Kalau kalau kedengeran sama ormas atau polisi udah pasti diciduk. Emang dia akhirnya ke acara-acara festival gitu ya? Iya, ya dia mah udah tajir dari sananya, jadi nggak perlu lagi duit dari stand up, jadi bikin materi ya semaunya dia, kayak gitu. Itu kalau di Indonesia, kalau dari luar mah saya suka Dave Chappelle sama Chris Rock. Chris Rock tetep ya? Tetap Chris Rock, makanya kemarin waktu ditampar sama Will Smith, saya jadi sebel sama Will Smith. Dia pengen saya tampar balik. Kurang ajar, idola gue gitu. Tapi menurut lu gimana? Apa? Dengan si Will Smith nampar itu? Nggak gitu. Nggak, ini bicara ketersinggungan kan? Iya. Anjir, kayak Panji gue ngomong sobat asik. Ketersinggungan.
Komoy Domenoy. Tahu dulu. Siap. Tahu dulu, gue juga. Tahu gue nih. Cailah. Enggak ya? Bukan sponsor ya? Enggak, kita juga viewers kecil lah. Nah, gimana menurut lo soal ketersinggungan ngomongin Will Smith? Will Smith tuh aneh dia. Yang ngehina dia tuh banyak. Kan kasusnya adalah Jada tuh istrinya selingkuh sama temen anaknya. Dia ngaku ke Will Smith, tapi Will Smith masih nerima gitu. Terus dikata-katain tuh sama banyak orang. Dikata-katain. Tapi nggak marah sama mereka. Tapi giliran Chris Rock yang bercanda kayak gitu ke Jada, dia marah. Karena, kalau teorinya Chris Rock, karena Jada sakit. Bukan, karena Chris Rock dianggap lebih lemah daripada Will Smith. Dia nggak bakal ngelawan. Kalau ngelawan pun dia pasti bakal kalah gitu si Chris Rock-nya. Kuatnya apa secara fisik? Iya. Di Chris Rock pasti bakal kalah gitu kalau berantem gitu. Jadi makanya dia bikin show namanya Selective Outrage, kemarahan yang tebang pilih lah. Nah itu buat ngomongin salah satunya ngomongin si Will Smith itu. Terus itu tayang nggak sih? Tayang di Netflix ada. Udah tayang ya Chris Rock itu ya? Udah. Dan satu lagi nih, kan kelihatannya Jada waktu si Chris Rock ngasih jokes itu kayak Iya. rolling her eyes gitu ya. Iya. Tapi setelah Will Smith nampar, terus Chris Rock-nya ngomong sesuatu, Jadanya ketawa itu. Jadanya ikut ketawa. Jadi Will Smith tuh marah tuh karena apa? Buat apa gitu? Orang sih Jadanya juga ketawa. Ini guys, serius gini ya? Iya, nggak gini obrolan kita harusnya ya. Iya. Nggak apa-apa. Ini saya belum pernah ngobrolin soal Will Smith sama Chris Rock sih. Dua-duanya saya ngefans sebetulnya. Cuman ngelihat perlakuannya Will Smith gitu ke Chris Rock jadi malas Will Smith begitu banget. Sayang banget sih dia abis ini kan apa filmnya yang jadi bapaknya ini? Ya, aduh lupa. Venus William itu apa? Apa ada Pik? Yang anaknya kan film banget. Kapten apa gitu? Ya itulah yang jadi pelatih itulah ya, pelatih tenis anak-anaknya itulah ya. Itu bagus banget kan? Iya. Dan dia kan dapat di situ kan sebenarnya, dan itu yang di cancel itu ya. Betul. Dan ini setuju juga dengan apa yang diomongin sama Jim Carrey itu. Jadinya dia nutupin spotlight orang lain gitu. Yang dapat award harusnya mereka yang dapat spotlight, bukan pertengkaran si Will Smith sama Chris Rock. Iya. Gitu. Sayangnya malah waktu Will Smith naik ke atas podium dapat piala, orang-orang standing ovation. Begitulah. Nah, Kang, ini kita ada sesi namanya Kabar Warga. Yap. Tadi kita pagi udah posting di IG-nya pamangrab.tv yang mau nanya-nanya ke Kang Gusman. Ya, gitu. Mudah-mudahan ada ya. Oh, ada dong, ada banget. Malah tadi kayaknya ada pertanyaan yang seru gitu. Nah, Vario Urutna Gus menang. Ntar itulah ini nggak ngerti aja enggak. Oke, pertanyaan pertama dari @Apila Sopiani. Sebagai komika, tolong dong kasih tips biar menghibur diri sendiri atau CS saat on beat. Oh, ini dari ini nih teman-teman mitra nih. Oh, mitra. Kalau lagi kasih tips biar bisa menghibur diri sendiri, itu dulu deh tuh. Menghibur diri sendiri itu gimana tuh? Ini susah sih kalau saya. Karena tugasnya menghibur orang ya. Jadinya bingung hiburan apa yang cocok buat diri sendiri. Sekarang nonton stand up comedy juga jadi secara nggak langsung jadi mikirin ininya, mikirin strukturnya. Iya lagi. Iya kan? Ya, tapi emang kayaknya kalau udah jadi kerjaan gitu sih. Iya. Nge-breakdown gitu ya. Nge-breakdown. Nggak bener-bener nikmatin gitu. Iya. Nonton film jadi ngeliatin apa nih yang bisa dicela gitu. Jadinya oh iya, cara menghibur diri yang paling efektif adalah tidur. Tidur udah paling benar. Rebahan, dengerin musik sambil nyemil, itu udah paling benar. Best. Gitu lah ya, Apila Sopiani sama atau CS saat on beat. CS saat on beat. Ya bisa sambil dengerin musik mungkin. Ya, lagi kalau bawa motor mah agak susah kan ngasih beat gitu kan agak susah ya. Emang agak susah. Nggak kedengeran kan? Ya. Tapi motoran tuh sebetulnya kalau nggak jadi pekerjaan ya.
Itu lumayan relaxing sih kalau. Iya lagi, bener. Tapi nggak tahu kalau udah jadi kerjaan, mungkin jadi kalau motoran sambil menganalisis motor lain gitu. Kayaknya Iya. Gue juga gitu. Gue juga pernah lagi pandemi, stres, kerjaan gitu kan, zoom terus. Ya udah motoran aja tuh dari 20 kilo gitu kali ya. Enggak sih, 40 kilo. Ya beneran tapi. Iya. 40 kilo. Iya bener. Buset. Motoran tapi ya, bukan sepedaan, motoran. Ya udah gitu pergi, terus habis itu kayak misalnya dari Jakarta ke Cianjur gitu. Udah sendirian aja. Ya tapi kan emang ijo ya enak gitu. Betul. Ya kalau saya mah nggak sejauh itu, keliling Dayakolot yang dekat. Habis itu pulang lagi. Gitu, lumayan lumayan menghibur lah. Motoran itu menenangkan sih, bukan menghibur sih. Menenangkan kan. Betul. Sama ini, mungkin di sela-sela di sela-sela nunggu customer bisa digital download. Ya, digital download. Gratis. Tadi sih mau lihat ini, mau lihat scrolling Twitter aja, banyak yang lucu soalnya. Iya sih. Banyak orang kepinteran tapi di Twitter. Iya betul. Jangan lihat yang begitunya. Jangan lihat yang itu ya. Pusing ya emang. Lihat yang video-video lucunya aja. Bercanda jorok kan banyak ya. Iya. Pertanyaan kedua nih dari Rega Buddha Putra. Waduh. Kang Gusman, Vario Uruta, geus menang can. Nah, artinya apa tuh? Kang Gusman, Vario bekasnya udah dapat belum? Katanya gitu. Apa tuh? Apa? Ada kisah apa tuh di balik Vario bekas? Nah ini Rega Buddha Putra ini pendengar podcast saya. Oh tahu Cerita saya yang pengen beli Vario bekas tuh tahu dia. Yang sering disebut-sebut di podcast. Saya jualan digital download, saya butuh buat beli Vario bekas. Yang tadi itu ya? Iya. Emang kenapa sama Vario bekas? Saya 2 kali kehilangan motor, dimaling orang. Di rumah? Enggak, yang satu di Stadion Siliwangi, yang satu lagi pas dipakai adek buat ngaji. Tuh Ramadan tahun lalu tuh. Vario. Beat. Honda Beat. Terus Ramadan tahun kemarin Honda Beat punya teman saya 2 hilang. Pas lagi ada saya gitu. Kayaknya nggak berjodoh sama Beat, makanya mau pindah ke Vario gitu maksudnya. Nah, ini lagi nyari Vario bekas nih. Makanya di-download. Digital downloadnya dibeli ya. Ya betul. Biar dapat Vario bekas. Saya hanya butuh 15 juta aja, habis itu saya tutup, nggak boleh ada yang beli lagi. Nggak ada yang bercanda. Yang ketiga nih dari Ali Furkoni. Mang GS pilih kakak atau TR? Nah, aduh, apaan ini? Apaan? GS tuh Gusman sih, G. Betul. Ya. Kalau itu masih paham. Pilih kakak atau TR tuh nggak ngerti. Kakak itu Kun Kurniawan, TR itu Tamarandi. Mereka berdua adalah partner di podcast. Oke. Nah, jadi nge-podcast bertiga. Ini disuruh pilih Kun Kurniawan atau Tamarandi. Kayaknya kalau beneran pendengar podcast mah pasti tahu saya pilih siapa. Pasti pilih Kun Kurniawan lah daripada Tamarandi. Kenapa emang? Kalau sama Kun Kurniawan kan emang udah tandeman MC dari 2014. Oke. Terus dulu main bareng, nongkrong bareng gitu. Kalau sama Tama tuh dulu nggak sering nongkrong. Justru sering nongkrongnya pas sekarang udah bikin podcast gitu. Jadi sekarang Tama perlu berpikir lah ya, mau lanjut apa enggak nih? Dan Tama bukan MC juga, jadi jarang saya nge-MC sama Tama, seringnya sama Kuns gitu. Sampai sekarang. Siap. Kuns ya, beruntung kamu. Pertanyaan keempat dari Sukur86_. Apa sih yang menjadi daya tarik Kota Bandung sehingga masyarakat wajib ke Kota Bandung? Waduh, ini banyak lagi yang bisa diomongin nih. Wah, kalau saya mah nggak wajib ke Kota Bandung. Sekarang ya, Bandung sekarang nggak wajib. Lagi nggak enakeun Bandung. Ih, tapi mah Bandung ya, cewek random tuh cakep semua. Iya, itu teh cewek Jakarta. Bandung asli, turun dari angkot kok ya cakep, jalan-jalan di trotoar kok ya cakep gitu. Saya tuh nggak terlalu setuju dengan statement kayak gitu, karena itu di setiap kota juga ada, bro. Emang ada kota yang isinya jelek semua, enggak. Cuman Bandung rada ekstra. Iya kan? Kayak, ih kok cakep, nengok sini kok cakep gitu loh. Sebetulnya iya, kalau ngelihat itunya lumayan cakep. Ini tadi kantor Grab nih, di bawah, cakep. Oh iya lagi. Iya. Yang itu kan. Iya lagi. Aduh. Terus ya, kalau kuliner, iya. Kaget gue. Kaget. Iya bener. Lanjut. Kulinernya enak. Kalau mau ke Kota Bandung, kulinernya mungkin ya, tempat-tempatnya juga ada beberapa yang menarik, kayak di daerah Lembang tuh ada
saya lupa namanya, tapi di situ kayak miniatur landmark di dunia. Nggak tahu, tapi yang jaganya juga mini. Tahu nggak? Emang iya? Iya. Gitu? Nggak bener? Ini beneran. Ini Okay. saya agak sering ya. saya omongin di podcast karena menurut saya menarik gitu. Ini kalau mau ngelihat silahkan datang ke sana. Saya lupa namanya tapi apa miniatur dunia ada di situ, ada Menara Pisa mini, terus si konsep sekali ya. Ya. Itu wajib dikunjungi lah ya kalau yang mau ke Bandung gitu ya. Iya. Tapi kalau dibilang wajib kayaknya nggak terlalu. Wajib lagi beneran lagi. Stand up saya tuh mengkritik Bandung sangat banyak. Apa tuh? Kritik Bandung. Yang terakhir adalah di Bandung tuh nggak aman karena beberapa kali ada kejadian begal kan. Ya sekarang tuh kenapa sih? Masih nggak sih? Kayaknya geng motor tuh. Terakhir yang saya dengar tuh 2 minggu yang lalu masih dengar ada kasus di Bandung. Tapi penanganannya juga sekarang lagi dibenerin kayaknya. Kayak tim Prabu kalau nggak salah di ini lagi deh, diturunin lagi. Ya bagus lah, biar tambah lebih aman gitu ya. Tapi itu kalau nggak salah emang umuran tanggung gitu ya? Iya pasti. Baru Dakwel Bandung lah itu mah. Baru Dakwel tuh apa sih? Sebenarnya lagi rame juga nih baru Dakwel gitu. Kayak anak-anak ABG Bandung yang lagi mencari apa ya? Jati diri. Iya, jati diri juga kayak gitulah. Apa enggak, tapi itu diksi baru Dakwel tuh apa sih? Nggak ngerti juga, tiba-tiba dari mana coba Fik? Nggak tahu kan, tiba-tiba rame aja baru Dakwel. Kalian anak-anak muda apa sih? Baru Dakwel apa sih, tau nggak? Warna very good, very well lah. Mun rek ribut, ada yang mau rewel. Itu apa? Artinya apa? Kalau mau ribut jangan rewel gitu. Very good, very well. Iya. Nggak ngerti lah. Abis? Pertanyaan, aduh masih enak nih padahal nih. Aduh, saya padahal betah nih Grab. Saya dibanding kompetitor saya sering pakai Grab. Keren, iya dong. Ini bukan karena saya di sini ya, beneran saya pakai Grab mulu. Makanya ini saya ada beberapa pengalaman sama mitra Grab. Gimana? Ada cerita apa? Ada 2 pengalaman lucu. Menurut saya sih lucu ya. Yang pertama adalah waktu itu saya dapat driver, terus drivernya tuh kayaknya mengenali saya gitu. Mas, kayaknya familiar, katanya gitu. Wah, mungkin dia sudah nonton klip stand up saya kan. Lihat di mana, Kang? Saya bilang gitu. Terus dia, kayaknya Kang kerja di Grab ya? Bukan. Saya dianggap karyawan. Iya. Itu lagi si star syndrome tadi lagi lagi dikasih makan tuh. Enggak lagi taunya gue lagi kasih makan. Aduh, enggak lagi kerja di Grab. Itu beberapa bulan yang lalu. Terus tahun lalu waktu di Bali, pesen GrabFood kan. Waktu itu pesen apa ya? Lupa. Pokoknya ada nasi campur gitu. Oke. Aman ya. Aman. Terus di chat gini sama si drivernya, Pak, saya nggak ambil ya orderannya. Loh, kenapa? Itu yang jaga mantan saya. Siap. Demi Tuhan dia bilang kayak gitu. Oh, mantannya belum move on ya Pak? Iya, ya udah Pak, saya tahu itu berat. Siap. Terlibat drama jadinya. Iya. Siap. Apa nih? Ada pertanyaan lagi ya? Apa? Dari @adit_santoso. Gimana caranya bisa move on mantan tersayang walaupun udah ketemu cewek lain, hatinya ke itu mulu? Nah, ini kayaknya tadi tuh. Abang Grab Bali tuh kayaknya tuh. Betul. Coba kamu nge-Grab deh. Jadi mitra Grab. Siapa tahu. Tapi pastiin mantannya nggak dagang ya. Iya bener. Kasihan tuh nanti customernya. Apa ya, gimana ya cara move on dengan mantan tersayang? Itu move on tuh bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Keren. Bener. Iyalah. Ini di sini hari ini obrolannya lumayan serius dan banyak yang bisa dijadiin quotes ya. Banyak bisa dipotong-potong masuk TikTok gitu. Iya bener. Bener ya? Iya bener. Ya, tapi bener Sok. Bisa aja kalau kitanya mau. Bener. Mau move on. Kalau kitanya mau ya. Iya, kalau kitanya mau.
Kan itu karena kalau kitanya nggak mau, kitanya jadi stalking lagi, dilihat lagi, diinget-inget lagi, di apa namanya fotonya lah disimpan. Bener. Dilihat-lihat lagi gitu udah pasti nggak bakal lupa. Lagi itu. Nggak, saya juga begitu. Itu jangan-jangan daftarnya dulu. Nggak gitu ya. Siap Bang Usman, terima kasih banyak. Sama-sama, udah Rian. main ke sini. Sama-sama. Terima kasih. Malah jatuhnya kita yang main ke Bandung sih ya. Iya. Terima kasih Grab sudah mengundang saya. Thank you. Siap. Nggak banyak loh platform yang ngajak saya, makanya saya sangat berterima kasih. Iya. Kalau ada kurang-kurang dari pertanyaannya malah jadi obrolan serius, mohon maaf. Enggak, justru saya yang terima kasih banyak nih. Iya, tahu gue bagus dia. Nggak bayar di kita, tapi bagus, emang beneran bagus, enak banget ini. Ya, kalau gitu teman-teman jangan lupa buat follow Instagram Pamangrab @pamangrab.tv. Kalian juga boleh kirim DM ke kita dan ceritain cerita menarik di sana. Karena siapa tahu mungkin kalian akan jadi bintang tamu di episode selanjutnya. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian. Saya Gusman Sige. Jangan lupa sahabat dulu. Dah. Seputar sahabat. Ya maunya sih kalau dikasih izin bikin startup sendiri ya, tapi kerja dulu lah di startupnya yang bagus. Terus ya pengen juga sih punya sekolah teknologi gitu. Harapan saya sih jangan sampai di sini aja, harus ada tiap tahun ada terus. Nama saya Suprapto dari Surakarta ya. Saya ingin dia itu bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi dari saya. Nama aku Eka Natasha Anggraini, sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta, kelas 12 SMA. Cita-citanya pengen punya kebun hidroponik. Oke, nama saya Arifin, jadi driver Grab itu dari 2018 sampai sekarang. Martika Maulana Aska, polisi yang bisa melindungi orang. Bangga sekali saya, apalagi dia juga udah ketemu batasan fisik. Aku percaya kerja kerasku pasti akan ada hasilnya suatu saat. Kula lan ibuke percaya kalau putra kula niki Aska menjadi putra sing sukses. Harapannya ya bisa keterima di UNS sih, biar bisa banggain orang tua juga.